Hai, salam pelajar Indonesia. Apa kabar teman-teman di rumah ya? Rasanya lama sekali saya tidak menjumpai teman-teman di podcast SMKTI Airlangga, dan alhamdulillah siang ini atau hari ini saya punya kesempatan untuk kembali lagi menjumpai di podcast SMKTI Airlangga. Tentunya saya tidak sendiri ya, saya selalu hadir dengan bintang tamu yang akan saya ajak berbincang atau ngobrol-ngobrol gitu seputar topik yang tentunya nanti akan kita bahas gitu ya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya akan memperkenalkan satu teman saya sekaligus bintang tamu yang mungkin juga kalau untuk lingkup SMKTI Airlangga sudah cukup dikenal ya. Oke, siapa lagi kalau bukan Ibu Dwi Yuli Susanti. Hai. Gimana sih manggilnya, saya enaknya apa ya? Yuli aja kali ya. Yuli. Mbak Yuli boleh? Oh, mudah sekali Anda. Oke. Bu Yuli ya. Oke, Ibu Yuli. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya juga kenapa sih saya hari ini menghadirkan Ibu Yuli. Jadi hari ini pembahasan kita adalah sesuatu yang cukup penting ya, yaitu mengenai prakrin atau mengenai PKL. Nah, untuk anak-anak yang pernah sekolah SMK ya atau sedang SMK mungkin juga tahu tuh prakrin tuh gimana, PKL tuh gimana. Tapi bagi yang akan atau baru memilih SMK biasanya bertanya-tanya, prakrin apa ya, PKL apa ya. Nah, hari ini akan kita bahas, ya kan? Ya, benar. Senyum dulu. Iya, yang santai loh, semangat. Oke ya. Oke, iya. Ini bukan pembahasan berat ya. Berat. Oke. Ibu Yuli atau Mbak Yuli deh. Oke. Apa sih prakrin itu, mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman gitu yang ingin tahu prakrin atau PKL, terutama untuk adik-adik kita mungkin yang baru akan memilih SMK. Jadi mereka bisa dapat informasi lebih awal mengenai prakrin atau PKL. Oke. Jadi kalau istilah kita sebelumnya itu adalah prakrin atau praktik kerja industri. Nah, sebelumnya dulu juga sebelum prakrin itu pernah istilahnya magang ya, magang. Kalau yang sekarang adalah praktik kerja lapangan atau PKL. Jadi sebenarnya istilah ini ya tinggal bolak-balik aja Bolak-balik sih ya. Cuma memang di dalamnya teknisnya yang berbeda. Nah, PKL itu kita belajar untuk bekerja. Kita mempelajari apa-apa sih yang ada di industri, seperti apa sih sebenarnya pola-pola bekerja itu seperti apa. Benar, begitu. Jadi di sana kita jadi PKL ini sebenarnya ruhnya SMK ya, separuh dari nyawanya SMK gitu. Kayak lagu ya, separuh aku. Oh bukan. Oh bukan Bu. Iya, jadi karena kan anak SMK ini tujuannya setelah lulus kan disiapkan untuk bekerja. Benar. Nah, jadi ini yang membedakan antara SMA dengan SMK. Dimana setelah pada saat belajar itu kita punya pengalaman bekerja sebelum lulus gitu. Jadi setelah lulus udah siap. Oh, jadi ini sih paling yang membedakan paling utama ya dari SMA dan SMK. Benar. Kita ada magang. Benar. Ya, ada magang yang bisa apa ya, diketahui anak-anak bagaimana budaya kerja termasuk ya. Kemudian juga bagaimana sih di lingkungan kerja itu seperti apa. Jadi tidak sekedar teori, katanya si A dan katanya si B. Ini yang menyesatkan ya. Iya. Oke. Kalau untuk di SMK sendiri kan ada jenjangnya tuh kelas 10, 11 dan 12. Di kisaran kelas berapa sih prakrin ini akan dilaksanakan atau akan dilakukan? Oke, prakrin atau PKL ini akan bisa dilaksanakan mulai dari semester 3 ya. Semester 3, semester 4 itu sudah bisa. Bahkan ada juga yang melaksanakannya pada saat sudah kelas 12 gitu 12. Ya. Nah, kalau saat ini kita mengikuti untuk di kurikulum SMKPK. Jadi pelaksanaannya itu nanti di kelas 12 saat mereka semester 6. Berarti begitu. untuk angkatan yang ini ya? Untuk angkatan yang ini. Yang sekarang kelas 11? Ya, yang sekarang kelas 11. Jadi itu nanti akan PKL mereka pada saat kelas 12. Seperti itu. Karena yang biasanya kan mereka akan berangkat di kelas 11 ya. Iya, biasanya karena di memang kelas 11. Kebetulan kita tahun ini SMKTI Airlangga masuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Benar. Sehingga kurikulum pun berganti juga. Diperbarui. Kita menggunakan kurikulum baru, dan yang biasanya PKL atau prakrinnya di kelas 11 menjadi di kelas 12 ya. Nah,
Prakrin dilaksanakan di kelas 12 ya. Syaratnya ada tidak sih, syarat dan ketentuan berlaku itu biasanya ada ya. Kalau kita belanja di mall aja ada tuh syarat dan ketentuan berlaku. PKL atau Prakrin kalau di SMKTI Airlangga nih khususnya ada tidak sih syarat dan ketentuan gitu? Tentu ada ya, nggak mungkin kita langsung berangkat PKL gitu iya, ya. Benar. Ada ketentuannya. Yang pertama harus naik, dia harus dinyatakan naik kelas. Iya benar, harus ada di kelas 12 karena syaratnya adalah kelas 12. Iya. Jadi dia harus naik ke kelas 12 dulu benar, gitu ya. Nah kemudian setelah dia naik kelas 12, dia pastikan untuk nilai-nilai terutama mata pelajaran produktif itu udah tuntas semua gitu ya. Karena di situ akan terlihat bagaimana pencapaian kompetensinya, apakah anak ini sudah siap untuk PKL atau belum. Iya. Kemudian kita juga ada proses pembekalan atau prakrin, dan itu wajib diikuti. Bagi yang tidak mengikuti ya mohon maaf, tidak bisa kita berangkatkan seperti itu. Jadi memang ada syarat ya, dan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak sekedar kelas 12 bisa ikut gitu ya, tapi ada syarat dan ketentuan yang juga harus dipenuhi, terutama satu, naik kelas 12, karena kalau tidak naik ya tidak bisa prakrin. Kemudian memang ketentasan nilai juga dilihat ya KKM, karena itu juga menjadi syarat untuk siswa-siswa agar lebih mudah mengikuti prakrin atau PKL begitu. Kalau ditanya lebih lanjut, kenapa sih menurut ibu ini kan penanggung jawab prakrin ya untuk di SMKTI Airlangga sejauh ini ya, sampai dengan hari ini adalah penanggung jawab prakrin atau PKL untuk SMKTI Airlangga. Kenapa sih anak-anak ini harus prakrin, harus PKL? Iya, karena PKL ini penting. Tadi seperti kita tahu dia ruhnya SMK. Dia harus mengikuti kegiatan ini karena dia kegiatannya ini kan 1 semester ya. Iya. Nah, di situ dia akan belajar bagaimana berproses, bagaimana dia ada pembentukan soft skill dan hard skill di situ. Jadi ketika di sekolah dia tidak akan mendapatkan komunitas dengan tenaga profesional. Dia akan berinteraksi hanya dengan temannya. Sedangkan ketika dia lulus, dia nanti ketika dia terjun ke dunia industri, dia akan berinteraksi dengan tenaga profesional. Nah, itu kenapa dia harus magang, harus PKL, dia akan belajar proses-proses itu. Karena dari situ juga ya pembentukan anak-anak ini, karena kita kan SMK ini kalau lulus ya diharapkan begitu ya, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja gitu. Bahkan SMK juga diharapkan lulusannya siap bekerja gitu. Jadi makanya kenapa juga harus dilakukan yang namanya prakrin. Benar. PKL. Jadi seenggaknya mereka ketika lulus punya gambaran ya. Oh, nanti seperti inilah dunia kerja yang sesungguhnya gitu. Kalaupun ada permasalahan harus bisa menyelesaikan sendiri, ya kan? Ya. Sejauh ini Ibu sebagai penanggung jawab prakrin di SMKTI Airlangga, hasilnya setelah anak-anak kembali prakrin itu bagaimana sih hasilnya atau perkembangan anak-anak gitu? Iya, anak-anak lulus ya, dia lulus prakrin. Cuma ada perkembangan yang bisa dilihat baik itu dari perubahan soft skill maupun hard skill. Jadi sebagian besar ketika mereka sudah balik dari PKL itu jadi lebih percaya diri gitu ya. Rasa percaya dirinya tuh lebih meningkat gitu ya. Lebih meningkat. Kemudian cara berbicaranya, public speakingnya itu juga udah dapet gitu. Kemudian yang pasti kalau hard skillnya dari sisi pencapaian kompetensinya tidak diragukan ya. Itu juga pasti didapatkan karena apa yang didapatkan di industri itu jauh lebih banyak daripada di sekolah karena berkaitan dengan peralatan yang mungkin kita tidak bisa memenuhi sesuai di industri gitu. Dan tapi juga ada ketika PKL itu yang tidak tuntas gitu ya. Karena untuk kelulusan PKL sendiri itu tidak hanya ditentukan oleh sekolah tapi juga ditentukan oleh industri. Jadi industri juga punya peran penting ya untuk kelulusan ya. Benar banget. Jadi industri juga punya peran penting. Jadi kalau misalkan
ada juga industri yang meluluskan tapi belum tentu di sekolah meluluskan. Seperti ada yang begitu ya? Ada juga industrinya ya. meluluskan, sekolahnya malah enggak ya? Enggak, maksudnya belum meluluskan karena mungkin ada beberapa target yang belum dia selesaikan. Ada tahapan-tahapan yang dia belum tuntaskan. Betul, sehingga mungkin industri meluluskan tapi sekolah belum gitu, masih menunda menunda kelulusannya. Benar. Gitu karena kalau saya dengar juga beberapa industri mereka ujian di tempat dulu, Bu, ya? Iya. Jadi beberapa industri memang menerapkan ketika mau lulus, ketika mereka mau selesai itu mereka harus ujian dulu. Jadi mereka presentasi, semua kegiatan selama mereka magang itu dipresentasikan di hadapan pimpinan dan karyawan dari industri tersebut. Nanti dari situ dinilai gitu ya. Jadi nilai itu nanti akan menjadi acuan untuk mereka membuatkan sertifikat. Jadi ini lebih teruji kalau ini ya. Lebih teruji. Selain itu nanti di sekolah diuji lagi. Di sekolah diuji lagi oleh kepala sekolah, ketua jurusan dan guru yang terkait. Wah, banyak banget ujiannya ya. Seperti hidup ya. Namanya juga hidup penuh ujian ya. Apalagi prakrin. Oke, jadi memang industri juga memberikan ujian tentunya seputar bagaimana mereka selama prakrin begitu atau PKL. Kemudian nanti sekolah juga selain dari apa yang sudah mereka lakukan, ada laporan juga, Bu, ya, yang ditulis. Wajib membuat laporan. Wajib. Itu juga sebagai nilai ya, acuan nilai ya. Iya, itu juga akan menjadi nilai. Jadi persyaratannya untuk dia dinyatakan lulus, itu dia mendapatkan nilai dulu dari industri. Nah, ketika dia mendapatkan nilai dari industri itu artinya dia udah diuji oleh industri. Kemudian dia balik ke sekolah, dia akan membuat pertanggungjawaban juga kepada sekolah, dia presentasikan, dia buat laporan secara tertulis dan nanti dia presentasikan secara langsung di hadapan Bapak Ibu guru dan nanti juga akan ditanya jawab seperti itu. Sejauh ini, Bu, tingkat kelulusan untuk prakrin di SMKTI Airlangga bagaimana? Apakah semuanya lulus begitu atau bagaimana? Alhamdulillah sih bisa mencapai di angka 99% ya. Wow. Untuk teknis ya. 1% itu teknis ya. Iya, seluruh teknis biasa lah ya. Namanya anak-anak ini ada aja gitu. Ada aja yang tertinggal, terlupakan gitu. Seperti itu. Jadi rata-rata sih lulus ya, karena selama ini penilaian dari industri terhadap siswa-siswa kita itu udah baik gitu, dan juga memang anak-anak ini bisa bekerja sama dengan baik. Karena juga sebelum magang kan kita udah berikan pembekalan ya, yang tadi syarat wajib untuk magang untuk PKL ya. Nah itu dari situ kita memang benar-benar udah siapin tuh anak-anak harus seperti apa sih nanti ketika di tempat PKL. Jadi pada saat terakhir dia pertanggungjawaban, ya dia bisa lolos semuanya gitu. Jadi benar-benar disiapkan. Jadi sehingga nanti juga tingkat kelulusan kita bisa mengatakan 99% lulus ya. Tidak hanya sekolah saja yang memberikan kelulusan, bahkan beberapa industri langsung yang memberikan mereka nilai bahwa mereka lulus gitu, layak untuk lulus gitu ya. Nah, Bu, mitra yang terlibat atau mitra yang dilibatkan untuk prakrin ini apa saja atau berapa banyak ya? Atau kalau anak-anak sih biasanya di SMKTI Airlangga ini untuk mitra industri atau tempat prakrin mereka cari sendiri atau bagaimana sih, Bu? Ini bisik-bisik, Bu. Jangan bisik-bisik, Bu. Oke. Jadi kalau untuk pertama kita untuk penentuan tempat prakrin untuk PKL gini, itu bisa dua cara. Jadi pertama dari rekomendasi orang tua itu diperbolehkan, yang kedua dari sekolah gitu. Jadi kalau pengen dapat tempat sendiri silahkan merekomendasikan, tapi itu juga ada prosesnya. Jadi boleh boleh, tapi jauh hari sebelumnya. Karena apa? Saya juga perlu melakukan cross check apakah perusahaan ini udah sesuai dengan kompetensi anak kita yang akan masuk. Jangan sampai asal masuk ya, Bu ya. Jangan sampai nanti masuk PKL ternyata di sana cuma fotokopi, santai, ngantar surat. Nah, situ siswa PKL atau kurir gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang dihindarin banget. Makanya ada cross check dari sekolah, industri yang mereka minta itu sesuai enggak. Nah, kalau yang direkomendasikan dari sekolah itu sebagian besar memang sudah melakukan kerjasama ya, sudah ada MOU secara tertulis, dan memang kita udah seleksi industrinya itu, karena di setiap proses evaluasi siswa
PKL itu kita juga melakukan proses evaluasi industri. Jadi kita review kembali nih hasil presentasi dari mereka, industri-industri ini layak nggak sih untuk kita teruskan jadi melakukan. Kita dapat yang dari Prakrin sebelumnya ya Bu ya, ada laporannya kan. Kemudian kita bisa melihat di situ evaluasinya, kemudian semester berikutnya di situ kita bisa lihat. Iya, di situ kita bisa lihat ini layak untuk diteruskan atau tidak. Seperti itu. Jadi nggak yang asal gitu. Nah, terus kalau bidang-bidang industrinya sendiri itu dari pemerintahan ada, kemudian kalau dari swasta itu ada, dari bidang perhotelan ada, perbankan ada, kemudian yang pasti percetakan, studio televisi, kemudian fotografi, apa itu ya? TikTok. Yang penyedia jasa internet ya, perusahaan ISP itu seperti Telkom, kayak gitu. Banyak lah yang pasti berkaitan dengan bidang keahlian kita dari semua bidang industri ya, karena TI kan fleksibel ya, ada di mana saja. Jadi memang kita juga sekolah juga Bu ya berusaha memang menempatkan siswa ini sesuai dengan kompetensinya. Benar banget. Jadi tidak hanya sekedar asal taruh selesai ya. Karena mereka juga akan mengembangkan apa yang mereka dapatkan di sekolah ya. Kemudian mereka akan kembangkan di tempat industri atau di tempat prakrin. Kemudian nanti hasilnya akan bawa lagi ke sekolah gitu. Dan sekolah akan melihat tuh hasilnya gimana mereka prakrin. Jadi memang untuk teman-teman sana di luar sana maksudnya yang juga ingin bergabung di SMKTI Erlangga tuh tenang saja, kalau mau prakrin ya ada ya, sudah sekolah juga sudah menyiapkan gitu. Artinya karena biasanya tuh kendala kalau ingin prakrin atau PKL itu adalah harus mencari tempat sendiri. Iya betul. Nah kalau kita punya ada dua pilihan, jadi boleh mengajukan sendiri atau dari sekolah akan menyiapkan. Ya jadi santailah ya, yang pasti siap prakrin. Siap prakrin, tinggal disiapkan aja dirinya. Mantap nggak? Oke, Bu. Jadi kita ini kan tadi di awal Ibu ada bilang bahwasanya SMKTI Erlangga kita sekarang menerapkan kurikulum baru, SMK Pusat Keunggulan. Nah, memang di SMK Pusat Keunggulan ini tahun ini untuk Samarinda sendiri belum terlalu banyak ya Bu ya sekolah yang menggunakan kurikulum ini, dan kita sudah menggunakan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Untuk di Prakrin sendiri ada tidak sih perbedaan antara Prakrin lama dengan Prakrin baru atau Prakrin atau PKL di SMK PK? Ada ya pastinya perbedaan antara muatan PKL Prakrin di kurikulum yang sebelumnya dengan yang SMK PK. Yang pertama dari sisi nama udah berubah ya, sekarang jadi PKL, praktik kerja lapangan. Nah kemudian yang kedua dari sisi waktu. Jadi waktu kalau dulu itu waktu bebas, kita mau menentukan kapan pun. Sekolah dulu berhak menentukan. Dulu sekolah bebas ya, mau menentukan kapan, mau dia kelas 11 atau kelas 12 silahkan. Nah kalau sekarang itu udah ditentukan harus di kelas 12 gitu ya. Dan dulu pun kita boleh menentukan misalkan 3 bulan saja untuk PKL gitu ya. Kalau rentang waktunya. Kalau sekarang itu ya minimal 6 bulan seperti itu. Jadi dia harus minimal tuh 6 bulan. Lebih 6 dari bulan boleh. Berarti bisa setahun ya? Boleh. Atau bisa jadi dia naik kelas 3 tuh selama kelas 3 atau selama kelas 12 dia prakrin ya? Iya, bisa. Boleh juga ya? Boleh juga. Wow. Jadi dia menghabiskan masa kelas 3-nya untuk prakrin boleh ya? Boleh. Itu bergantung sekolah berarti ya. Yang pasti minimal 6 bulan. 6 bulan. Wow, cukup berbeda sekali ya untuk durasi waktu ya. Iya, dari waktu berbeda. Mungkin juga harapan pemerintah bahwasanya agar anak-anak jauh lebih siap. Mungkin ya kenapa juga ditaruh di kelas 12 begitu. Meskipun juga mungkin sebenarnya kalau kelas 12 itu agak runyam ya Bu ya, karena bertabrakan dengan nanti ada ujian sekolah itu ya. Benar-benar kurikulum harus memikirkan nampaknya. Jadi kan kalau ujian itu sebenarnya kita bisa atur ya, apalagi sekarang kan tidak ada ujian nasional diadakan gitu ya. Dan kalau teori itu kita bisa kondisikan gitu. Terus kalau SMK kan lebih banyak di praktek ya. Iya. Jadi
untuk lebih diutamakan untuk kegiatan praktek dan di PKL-nya tuh lebih dimaksimalkan. Nah nanti pada saat itu berbenturan dengan jadwal PKL, misalkan pada saat ujian tertulis gitu mereka harus balik, ya itu nanti akan ada prosedur lah. Cuma yang pasti dimaksimalkan di semester ganjil di kelas 12 untuk semua proses ujian dan pembelajarannya. Oke, Bu. Pertanyaan saya yang berikutnya, ada tidak sih standar kelulusan atau KKM yang ditetapkan untuk mengatakan bahwasanya anak-anak ini lulus prakrin atau lulus PKL? Pasti ada lah ya untuk standarnya KKM lah ya bahasanya kalau di kurikulum itu. Iya betul KKM. Kalau di tempat kita itu untuk KKM-nya sama dengan pelajaran produktif itu 70 karena kan PKL ini dianggap kegiatan produktif ya, pengembangan pelajaran produktif itu di angka 70. Di angka 70? Iya. Dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus. Ada pernah tidak kasus yang di bawah itu? Pernah ada dulu banget gitu ya, pernah ada. Jadi dia dapat nilai itu 60 berapa gitu, pokoknya di bawah 70. Ternyata setelah kita kondisikan, maksudnya kita komunikasikan gitu ya, kenapa sih kok anak ini sampai dapat nilai seperti itu gitu ya. Jadi sempat ada miskomunikasi aja sih ternyata. Jadi pada saat si pemberian nilai tidak melihat, tidak mengenal ternyata anak yang dimaksud ini adalah si ini gitu. Jadi gitu. Nah, tapi pernah juga yang memang benar-benar si anak ini dia mendapatkan nilai di bawah KKM gitu ya. Kemudian ya itu akan kita proses kembali. Ternyata setelah kita komunikasikan di sana tetap tidak bisa berubah, ya anak itu dinyatakan tidak lulus PKL-nya seperti itu. Begitu. Kalau di SMKTI Airlangga biasanya ada pendamping tidak untuk peserta atau siswa prakrin atau siswa udah berangkat sendiri gitu? Oh enggak. Jadi kalau kasihan banget gitu ya. Jadi gini. Kalau PKL di tempat kita itu semua bener-bener yang kita harus kawal nih ya dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa ada semua, ada aturannya, sudah ada aturan SOP-nya jelas, SOP-nya udah jelas gitu ya, bahwa jadi mulai dari sebelum mereka magang nih udah kita kasih pembekalan. Nanti pada saat mereka berangkat ke tempat magang itu kan mereka akan di luar sekolah selama 6 bulan. Betul. Itu bukan waktu yang sebentar ya. Kita nggak tahu mereka ngapain, dan itu di situ kita tetap harus melibatkan guru dan wali kelas. Nah, jadi ada pembimbing, ada guru pembimbing yang ditugaskan untuk memantau perkembangannya siswa selama di tempat magang, dan itu tugas mereka adalah mengunjungi minimal itu 4 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu minimal wajib dikunjungi. Minimal ya? Iya itu minimal. Nah kemudian untuk selebihnya komunikasinya via chat ya, via WA gitu atau telepon gitu, untuk mengkomunikasikan perihal kehadiran, kemudian kegiatannya, apakah siswa ini aktif atau tidak di sana, seperti itu. Jadi selain kita komunikasi via telepon, itu juga datang ke sana minimal sebulan sekali. Jadi gitu. Ada ya Bu pembimbing atau pendamping untuk anak-anak ini ya? Iya ada. Jadi tidak dilepas seperti ayam, nah pergi prakrin, pergi magang hilang nanti anaknya. Jadi benar-benar sudah SOP-nya sudah jelas ya. Udah jelas. Mitra industrinya disiapkan sesuai dengan jurusannya ya. Kita punya beberapa jurusan, ada multimedia, teknik komputer dan jaringan, kemudian ada RPL ya. Dan itu mitranya juga udah disiapkan ya. Iya. Pendamping juga sudah disiapkan. Jadi memang dari siswa sendiri memang juga harus aktif juga ya Bu ya, terlibat. Benar. Ya. Iya, harus aktif terlibat. Dan nanti ketika guru itu melakukan kunjungan, setelah itu ada laporan yang harus diserahkan ke sekolah gitu. Jadi nanti laporannya diserahkan ke saya sebagai penanggung jawab. Di situ saya akan menilai, melihat nih selama 1 bulan perkembangan mereka di sana udah sesuai enggak. Nah, ketika ada masalah-masalah itu tidak sampai berlarut-larut. Jadi kita langsung selesaikan. Oke. Jadi benar-benar anak-anak ini kita dampingi. Iya, ya. benar didampingi. Dari awal, tengah sampai akhir. Iya. Ya, karena kenapa sampai di akhir, bahkan sampai di ujian Bu ya? Sampai di karena ujian. Mereka nanti ada membuat laporan begitu ya, ada laporan harian, dan ada laporan akhir yang harus dibuat oleh siswa. Makanya beruntung sekali kalau kalian sekolah di SMKTI Airlangga, karena prakrinnya atau PKL-nya itu benar-benar siap ya. Dikawal gitu, dari dikawal awal sampai ya. akhir gitu, sampai kawal sampai halal ya Bu. Enggak Ibu ya. Kawal sampai lulus prakrin maksudnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas prakrin selesai, tidak, tapi
benar-benar administrasinya juga Iya. ditangani dengan baik gitu. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai Prakrin oleh Ibu Yuli kepada mungkin anak-anak atau adik-adik yang mungkin baru akan memilih SMK. Oke, mungkin lebih ke adik-adik atau anak-anak yang ini ya, yang mau PKL gitu ya. Jadi ketika kalian nanti akan PKL itu memilih tempat, terutama janganlah melihat tempat PKL itu dari fisiknya, karena bidang kita adalah TI. Iya, Orang betul. TI itu bisa bekerja di mana saja. Kelihatannya dari luar tuh hanya rumah kecil gitu ya, tapi di dalamnya tuh mereka produktif sekali gitu. Nah, kemudian persiapkan juga diri kalian, terutama dari sisi soft skill, karena ketika di industri itu lebih dituntut soft skill. Skillnya ya, soft skill tuh ya terdiri dari kedisiplinan, kemudian kerjasama, dan yang paling penting itu adalah komunikasi ya. Jadi memang benar-benar disiapkan dirinya untuk bisa berkomunikasi. Komunikasi itu bukan cuma sekedar ngomong, tapi bagaimana mempresentasikan diri Anda gitu. Iya. Nah, kemudian ketika di sana belajarlah untuk bertanggung jawab, karena Anda tidak hanya membawa nama diri Anda sendiri gitu, Anda juga membawa nama baik sekolah. Nah, itu Seperti dia yang itu berat paling ya. penting. Iya, mungkin begitu ya. Dan untuk adik-adik yang baru mau cari sekolah, karena SMK itu titik poinnya adalah di PKL ya. Pilihlah sekolah yang memang benar-benar mengarahkan, atau untuk kegiatan PKL memang benar-benar dikawal gitu. Karena ketika kalian dari sekolah itu tidak mengawal kegiatan PKL, kalian tidak akan dapat pengalaman untuk bekerja yang sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Gitu. Hanya asal menuntaskan PKL sudah gitu, tidak ada pengalaman berarti. Karena kalau saya lihat nih, kalau saya menambahkan ya Bu ya, dari saya lihat pengalaman beberapa siswa, bahkan mereka begitu selesai PKL ada yang direkrut. Banyak, itu banyak banget. Ya banyak ya. Iya. Karena saya dengar cerita gitu ya, dapat cerita dari siswa-siswa yang begitu selesai PKL, Bu, kita dipanggil lagi untuk bekerja, baik itu yang setelah sekolah begitu, atau yang weekend, karena kan kita punya jurusan MM ya. Nah, biasanya yang fotografi, videografi itu biasanya kan bekerjanya pas weekend. Jadi mereka biasanya dapat panggilan pas di weekend gitu. Benar. Nah, itu menambah nilai plus sih ya bagi anak-anak gitu. Jadi mereka juga merasa bahwa wow. Iya, jadi memang pengalaman dari yang sebelumnya ya, sebagian Kita besar tambahin lagi nih. tambahin lagi nih. Jadi ketika mereka udah selesai PKL, itu nggak sekedar selesai gitu aja, terutama kalau dia memang bagus banget di situ ya. Karena kita ini mereka terutama yang jurusan multimedia, setelah ini mereka rata-rata banyak jadi freelance gitu. Iya, Karena mau betul. ditarik jadi pegawai. Sebenarnya ada yang minta, bahkan di bank itu pernah minta, ya udah selesai kelas 2 ini nggak usah lanjut sekolah, tapi disuruh lanjut kerja di situ gitu ya, saking bagusnya gitu ya. Cuma karena ini nggak bisa, harus selesaikan pendidikan. Jadi mereka banyak ya, rata-rata setelah selesai PKL itu lanjut jadi freelance di tempat itu gitu. Baik yang ada yang programmer, kemudian fotografi, videografi, kayak gitu banyak. Nah, makanya dengan kurikulum yang baru dilaksanakan di kelas 12, harapannya begitu mereka selesai PKL, melakukan PKL-nya dengan baik, bisa langsung direkrut, karena untuk tuntutan pendidikan itu udah selesai gitu ya, pembelajaran udah selesai, jadi bisa langsung kalau mau ditarik atau direkrut sebagai langsung gitu ya, karyawannya. begitu gitu. selesai kontrak baru masuk Iya, ya. kontrak baru. Gitu. Karena Asik. memang ini banyak cerita dari siswa-siswa yang juga sudah selesai prakrin tuh seperti itu ya. Jadi mereka ditarik kembali oleh industri yang tempat mereka PKL karena mungkin kemampuannya juga bagus gitu Bu ya. Kemudian ditarik kembali. Bahkan ada yang kemudian membuat usaha serupa. Ya, banyak beberapa alumni yang kemarin juga sudah hadir di podcast SMKTI Erlangga tuh juga begitu, dari prakrin. Iya, benar. Ya, dari prakrin, bermula dari prakrin, kemudian dia dapat pengalaman yang cukup bagus begitu, kemudian memotivasi, bahkan bisa membuka usaha sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan beberapa alumni kita gitu. Jadi kalau teman-teman di luar sana akan memilih SMKTI Erlangga, saya langsung gini aja. Oke. Mungkin itu saja yang saya tanyakan hari ini seputar prakrin. Nanti di waktu lain kesempatan kita akan ngobrol lagi seputar prakrin atau PKL ya. Boleh, praktek siap. kerja Praktek kerja lapangan ya. Saya
familiarnya dengan prakrin, praktek kerja industri. Kurikulum baru diganti menjadi PKL, saya harus ingat lagi ya, praktek kerja lapangan. Oke. Oke, terima kasih Bu Yuli sudah berkenan hadir hari ini di podcast SMKTI Airlangga memenuhi undangan saya. Sama-sama Ibu Hani. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman, semoga juga informasi berkenaan dengan prakrin atau PKL yang hari ini kita sampaikan disampaikan oleh Bu Yuli tentunya ya bisa memberikan wawasan dan pengalaman baru untuk teman-teman yang juga baru akan memilih SMK terutama nih ya, atau yang baru akan prakrin. Oke, kita ketemu di podcast SMKTI Airlangga berikutnya. Sampai jumpa. Dah.